Pukul 2 pagi. Dunia sudah tenang, semua orang sudah tidur. Kecuali kamu. Bukannya istirahat, otakmu malah sibuk bikin skenario yang bahkan Marvel aja nggak kepikiran. Kenapa dia tadi nggak balas chat? Gimana kalau besok atasan marah? Apa yang bakal terjadi kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak bisa bayar tagihan? Gimana kalau aku ditinggalin? Kalau overthinking itu olahraga, kamu udah jadi juaranya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ini selalu kejadian di malam hari? Kenapa otak kita lebih ribut pas kita pengen tidur? Overthinking di malam hari adalah fenomena yang sangat umum, dan psikologi punya banyak hal untuk dikatakan soal ini. Asal-usul overthinking di malam hari. Faktor biologis. Secara biologis, overthinking seringkali berakar dari dua bagian otak. Amigdala, pusat emosi kita, dan prefrontal cortex, si pembuat keputusan. Saat kamu merasa cemas, amigdala langsung ngasih alarm, bahaya, sementara prefrontal cortex malah sibuk menganalisis kemungkinan terburuk. Hasilnya, otakmu masuk mode panik cerdas. Bahkan, otakmu bisa bikin trailer kejadian-kejadian buruk yang kayaknya cuma bisa terjadi di film. Misalnya, kamu mikir, kalau besok aku telat, bos bakal marah, aku dipecat. Terus aku nggak bisa bayar cicilan, dan ya sudah, aku jadi gelandangan. Serius, kapan terakhir kali hidupmu sedramatis itu? Dalam buku The Power of Now karya Eckhart Tolle, ada konsep yang menarik. Overthinking adalah cara otak menolak hidup di saat ini. Kita lebih suka larut dalam ilusi masa depan yang nggak pasti, karena rasanya lebih aman daripada menghadapi kenyataan sekarang. Tapi di balik semua itu, sebenarnya otakmu cuma pengen satu hal, kontrol. Ironisnya, semakin kamu berusaha kontrol, semakin kamu kehilangan kedamaian. Lucu ya? Kita capek-capek mikir sesuatu yang mungkin nggak pernah terjadi. Sementara dunia nyata, ya, dia tetap berjalan, nggak peduli kita panik atau nggak. Jadi, kalau kamu merasa jadi bintang drama di malam hari, itu bukan karena hidupmu rumit, itu cuma otakmu yang kerja lembur di bagian yang salah. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, malam hari, dengan minimnya cahaya, merangsang pelepasan melatonin, hormon yang bikin tubuhmu rileks. Ironisnya, hormon ini juga bikin emosimu lebih intens. Makanya, kadang kamu bisa merasa tenang secara fisik, tapi malah ribut di dalam kepala. Tubuhmu bilang, udah tidur aja, tapi otakmu malah jawab, bentar, kita diskusi dulu. Apakah gendang telinga termasuk alat musik? Faktor psikologis. 1. Gabut, otak kurang distraksi. Menurut psikolog Dr. Barbara Greenberg, di malam hari, kamu kehilangan semua distraksi yang biasanya bikin sibuk. Di siang hari, ada kerjaan, notifikasi ponsel, atau obrolan teman. Tapi malam, nggak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu dari suara di kepala. Jadi, di malam hari, kamu akhirnya bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Tapi masalahnya, kadang suara di kepalamu itu terlalu cerewet buat diajak tidur bareng. Kedua, kebiasaan menganalisis berlebihan. Pernah nggak sih kamu sadar kalau kamu suka mikir berlebihan? Kebiasaan menganalisis segalanya secara mendalam mungkin kelihatan cerdas, tapi sebenarnya ini bisa jadi bumerang, terutama kalau hal yang kamu pikirin nggak penting-penting amat. Kalau kamu terbiasa mencari jawaban untuk setiap hal kecil, otakmu jadi nggak bisa santai. Bahkan, malam pun jadi momen buat mikir yang nggak ada ujungnya. Misalnya, kamu mikir, kenapa tadi dia ngomong kayak gitu ke aku? Atau, apa aku kelihatan aneh pas ketawa tadi? Padahal, kemungkinan besar orang lain bahkan nggak ingat kejadian itu. 3. Rasa takut akan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah salah satu musuh terbesar manusia. Menurut psikolog, ketakutan akan hal yang belum terjadi seringkali membuat kita terjebak dalam siklus overthinking. Dan malam hari, ketika kamu nggak punya distraksi, otakmu mulai memunculkan skenario-skenario yang, kalau dipikir lagi, seringnya nggak masuk akal. Padahal, nggak ada satupun masa depan yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Jadi, kenapa harus menyiksa diri dengan hal-hal yang belum pasti? 4. Trauma atau pengalaman masa lalu. Kadang overthinking di malam hari bukan tentang hari ini atau besok, tapi tentang luka yang belum sembuh dari masa lalu. Trauma atau rasa bersalah sering muncul saat kamu paling lemah. Malam hari,
ketika nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan selain menghadapi pikiranmu sendiri. Kalau ini yang kamu alami, mungkin ini bukan sekadar overthinking. Ini adalah tanda kalau kamu butuh lebih dari sekadar tidur, kamu butuh penyembuhan. Kelima, kurangnya rasa syukur. Psikolog sering bilang bahwa overthinking itu tumbuh subur di hati orang yang lupa bersyukur. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang kurang, kita lupa melihat apa yang sudah kita miliki. Malam hari adalah waktu di mana otak kita menghitung-hitung apa yang nggak ada, bukan apa yang kita punya. Jadi, sebelum tidur, coba tanya ke dirimu sendiri, apa kamu benar-benar kekurangan? Atau cuma lupa menghitung nikmat yang kamu punya? Realita overthinking. Kamu bilang, aku nggak bisa tidur karena mikirin masa depan. Tapi coba lihat, kamu udah scroll Instagram 2 jam, nonton reels lucu, dan tiba-tiba jadi ahli psikologi cuman karena baca satu postingan tentang mental health. Ironis, kan? Kadang, kita nggak sadar kalau overthinking itu sebenarnya procrastination in disguise. Kamu sibuk mikir supaya nggak perlu ngelakuin apa-apa. Kenapa? Karena lebih mudah mikir gimana kalau gagal daripada benar-benar menghadapi kemungkinan itu. Dan tahu apa yang lebih parah? Overthinking seringkali bikin kamu ngerasa sibuk, padahal kamu nggak produktif sama sekali. Otakmu kerja keras bikin skenario, tapi hasilnya nol besar. Jadi, apa ini benar-benar karena kamu peduli? Atau kamu cuma takut? Pahlawan malam. Banyak orang bilang malam adalah waktu terbaik buat berpikir. Tapi jujur aja, apakah semua pikiran itu benar-benar penting atau cuma noise? Kamu mungkin ngerasa jadi pahlawan malam yang sibuk nyelamatin hidupmu dengan pikiran-pikiran ajaib. Padahal, di dunia nyata, kamu cuma jadi korban insomnia dengan otak yang kepenuhan. Kamu tahu, gak semua pertanyaan harus dijawab malam ini. Gak semua masalah butuh solusi secepat itu. Tapi kamu bertahan, bikin draft drama yang bahkan sutradara Hollywood pun gak bisa ngikutin alurnya. Dan lucunya, saat pagi datang, 90% dari pikiran itu hilang, atau ternyata gak sepenting yang kamu bayangkan. Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari? Pencerahan? Atau alasan buat terus begadang? Apa dampaknya pada kesehatan mental? Overthinking gak cuma bikin otakmu sibuk, tapi juga tubuhmu. Pernah gak kamu ngerasa badan capek meski gak ngapa-ngapain? Itu karena otak yang terlalu aktif bisa memicu respons stres kronis. Hormon kortisol meningkat, detak jantung naik, dan tubuhmu selalu siaga, kayak lagi dikejar harimau. Bedanya, harimaunya cuma ada di kepalamu. Menurut penelitian, overthinking bisa memperburuk insomnia, memicu gangguan kecemasan, bahkan bikin depresi. Bayangin, sesuatu yang awalnya cuma kepikiran sedikit bisa berubah jadi lingkaran setan yang sulit diputus. Tapi ada satu fakta yang lebih menakutkan. Kebiasaan overthinking bisa mencuri waktu hidupmu. 1 jam, 2 jam, 5 jam, tiba-tiba kamu sadar, kamu udah habis sehari penuh cuma buat mikir hal yang bahkan nggak terjadi. Waktu itu nggak akan kembali, dan itulah yang sebenarnya bikin kita kehilangan. Overthinking nggak bikin masa depan lebih baik, tapi dia pasti bikin malammu lebih buruk. Dan besok pagi, dunia tetap berputar, dengan atau tanpa semua kekhawatiranmu. Overthinking di malam hari itu nggak ada manfaatnya. Realitanya sederhana. Kebanyakan hal yang kamu pikirin di malam hari itu cuma ilusi. Masalah kecil yang kamu besar-besarkan, masa depan yang kamu ramalkan itu belum tentu kejadian, atau masa lalu yang udah jelas nggak bisa diubah. Jadi, kenapa kamu repot-repot nyiksa diri? Jadi, tidur aja. Karena, kadang istirahat adalah cara terbaik buat menghadapi hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu tidur lebih nyenyak malam ini.